Dalam seri ke-253 ini didukung oleh para pemain Patriawati sebagai si Tangsu, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Gemetar pada saat pandangan matanya menyapu aksara-aksara di atas rontal. Sekarang Rakuti mulai membuka lembaran rontal yang ketiga. Di situ si Tangsu menulis, Kakang Rakuti, apa yang kulakukan ini hanyalah semata-mata karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin berbakti kepada suamiku. Aku ingin memberinya kesempatan untuk maju dan berkembang. Aku ingin membuat hidup suamiku bahagia karena berhasil merenggut cita-citanya. Sebab cita-cita suamiku adalah juga cita-citaku. Kebahagiaan suamiku adalah juga kebahagiaanku. Sekalipun aku tidak dapat menikmati keberhasilanmu, Kakang, karena barangkali aku sudah tidak menjadi penghuni dunia fana ini, tapi aku akan merasa puas dan bahagia. Jika si Tangsu masih hidup, dia hanya akan menjadi rintanganmu. Si Tangsu akan menjadi batu sandunganmu di tengah jalan. Kakang Rakuti, suamiku, maafkan si Tangsu. Maafkan istrimu yang bodoh ini. Aku tidak dapat membantumu lagi. Aku hanya dapat merelakan nyawaku yang tidak berharga ini untuk menjadi alas dasar cita-citamu, Kakang. Kakang Rakuti, suamiku, kalau kau membaca lembaran rontal ini, barangkali aku sudah pergi. Aku sudah terbang seperti burung layang-layang. Barangkali aku sudah berada di tempat yang sangat jauh. Kakak, jangan tangisi kepergianku. Mulai hari ini, kau harus kembali kepada cita-citamu. Lupakan si Tangsu, Kakak. Lupakan desa Ganding yang indah. Lupakan masa-masa lalu yang manis yang pernah kita nikmati bersama-sama. Lupakanlah semua itu, Kakang Rakuti. Hanya satu permohonanku, itu pun jika kau sudi yang sunyi. Kakang Rakuti, selamat tinggal suamiku. Selamat tinggal kekasihku. Si Tangsu membawa cintanya pergi. Tangan Rakuti gemetaran, wajahnya pucat pasi. Dia sama sekali tidak pernah menduga istrinya akan mengambil jalan pintas seperti itu. Tidak. Jangan, si Tangsu. Jangan kau tempuh jalan itu. Si Tangsu! Si Tangsu! Si Tangsu! Rakuti melompat meninggalkan mulut goa. Dia berlari kencang mendaki lereng bukit Sunyagara. Beberapa kali dia hampir terjatuh karena berlari dengan terburu-buru. Matanya liar mencari ke sana kemari, dan Rakuti semakin tinggi naik ke atas lereng. Angin kencang menerpa wajahnya. Rakuti terus merangkak semakin tinggi menuju puncak bukit Sunyagara. Si Tangsu, aku tidak percaya. Aku tidak percaya kau menempuh jalan seperti itu.
Tidak mungkin. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kita akan kembali ke desa Ganding bersama-sama? Mengapa kau masih juga tidak percaya, istriku? Oh, si Tangsu, kau pasti hanya bergurau. Aku tidak percaya. Si Tangsu! Si Tangsu! Si Tangsu, kau pasti hanya bercanda. Tapi mengapa kau bercanda seperti ini? Kau tahu aku sangat mencintaimu. Oh, istriku, jangan permainkan suamimu seperti ini. Aku tidak tahan. Mengapa kau sampai hati melakukannya? Si Tangsu! Si Tangsu! Si Tangsu! Kembali Rakuti berlari menanjak tebing-tebing yang tinggi. Dia tidak lagi menghiraukan keadaan di sekitarnya. Kepalanya hanya berisi bayangan si Tangsu, istri yang sangat dicintainya. Rakuti menjadi gelisah. Sekarang dia benar-benar dicekam rasa takut. Akhirnya Rakuti berhasil naik ke puncak Bukit Sunyagara. Perlahan-lahan dia menghampiri sebuah lempengan batu yang terletak di bawah sebuah pohon rindang. Tiba-tiba Rakuti menghentikan langkah-langkahnya. Dari jauh dia dapat melihat sosok tubuh seorang wanita duduk bersandar pada lempengan batu. Si Tangsu! Oh, istriku. Dia pasti hanya bergurau. Sementara angin bertiup dari sebelah utara menyapu puncak Bukit Sunyagara. Rambut si Tangsu terombang-ambing oleh angin yang nakal. Si Tangsu, pandai sekali wanita ini menggoda suaminya. Oh, dia tidur dengan nyenyak. Dia pikir aku tidak dapat menemukannya. Si Tangsu, kau memang cantik. Namamu secantik wajahmu. Si Tangsu, bulan purnama. Rakuti melangkah 2 tindak. Sekarang jarak mereka semakin dekat. Kira-kira tinggal 10 langkah lagi. Tiba-tiba Rakuti terkejut. Si Tangsu. Si Tangsu. Dia melihat ceceran darah di atas rumput. Dan sebagian darah itu mengotori pakaian si Tangsu dengan warna merah. Ternyata darah itu berasal dari sebuah luka di perut bagian bawah. Rakuti melompat. Rakuti memeluk si Tangsu yang ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Tubuhnya sudah mulai dingin dan kaku. Rakuti menjerit sekencang-kencangnya, kemudian menangis bagaikan seorang bocah. Tapi si Tangsu memang benar-benar sudah pergi meninggalkan dunia fana. Dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi, kecuali terbaring dengan kaku dan dingin. Si Tangsu, sampai hati kau melakukannya. Rupanya kau masih tidak percaya juga kepada suamimu. Kau kejam, istriku. Kau jahat. Kau tahu bukan bahwa aku sangat mencintaimu, bahwa aku tidak ingin kehilangan dirimu. Tapi akhirnya kau pergi juga. Diam-diam kau pergi, menyelinap bagaikan seorang pencuri.
Si Tangsu, mengapa kau menempuh jalan seperti ini? Kalau kau mau percaya padaku, semua akan berjalan dengan baik. Kita akan segera kembali ke desa Ganding dan hidup seperti dulu. Tapi sekarang apa yang bisa kulakukan? Si Tangsu, kau kejam, kau jahat sekali, kau curang. Kau telah mengkhianati suamimu. Sekarang kau enak-enak tidur, sementara aku harus menghadapi semua ini sendirian. Si Tangsu, Si Tangsu. Tapi tidak, kau pasti hanya bergurau, bukan? Kau tidak bersungguh-sungguh, bukan? Ya, kau tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak percaya bahwa kau sudah pergi untuk selama-lamanya. Kau pasti hanya tidur. Ya, tidur. Mungkin kau merasa letih. Si Tangsu, kasihan istriku ini. Dia letih. Dan lihatlah, sekarang dia tidur dengan nyenyak sekali. Dia tidak tahu bahwa suaminya telah datang. Si Tangsu, lihatlah si Tangsu. Aku sudah datang. Aku mencarimu ke sana kemari. Marilah kita bermain-main seperti hari-hari kemarin. Marilah kita berjalan-jalan menyusuri tebing. Kita nikmati pemandangan alam yang indah sambil membayangkan hari esok yang lebih indah. Si Tangsu, bangunlah. Peganglah tanganku. Marilah aku bimbing berjalan menuju hari depan yang cerah. Ayo si Tangsu, bangunlah. Bangun, manis. Istriku. Dia cantik sekali. Dia kelihatan lebih cantik jika tidur seperti ini. Rakuti menjamah wajah si Tangsu yang mulai berwarna kuning kepucat-pucatan. Beberapa kali dia menciumi wajah itu sambil membisikkan kata-kata mesra. Dia juga membelai rambut istrinya yang tergerai dihembus angin bukit. Ayolah istriku, bangunlah. Matahari sudah tinggi. Tempat ini akan segera menjadi panas. Ayolah, kita cari tempat yang teduh. Si Tangsu, mengapa kau diam saja? Kau marah ya? Maafkan aku. Mungkin aku telah mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaanmu. Maafkan istriku. Sekarang aku akan berhati-hati. Aku tidak akan lagi menyakiti hatimu. Sekarang dengarkan. Dengarkan baik-baik si Tangsu. Kau sendiri sudah berjanji bahwa besok pagi kita akan kembali ke desa Ganding. Aku sudah melupakan cita-citaku, dan kau sudah mempercayainya. Sesungguhnya kita tidak mempunyai persoalan apa-apa lagi. Kita akan kembali hidup sebagai suami istri dalam suasana rukun dan damai. Tak akan ada pasangan yang melebihi kebahagiaan kita. Aku akan menjadi Batara Kamajaya dan kau menjadi Ratih, Dewi Ratih. Suatu saat nanti kau akan melahirkan
anak-anak Rakuti. Aku senang mempunyai banyak anak. Mungkin 5 orang laki-laki dan 5 orang anak perempuan. 10, ya. 10 anak akan membuat suasana keluarga kita menjadi semarak. Ada yang besar, ada yang kecil, dan mungkin ada yang masih bayi. Bayangkan si Tangsu, 10 anak. Rakuti dan si Tangsu mempunyai 10 orang anak. Hebat sekali, bukan? Istriku, si Tangsu istriku. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau kehilangan istriku. Si Tangsu tidak mati. Dia tidak pernah mati. Dia tidak boleh pergi. Si Tangsu. Si Tangsu. Oh, si Tangsu. Baiklah si Tangsu, karena memang kau sudah pergi, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pergilah istriku, pergilah dengan tenang, dan ketahuilah, Rakuti tidak akan pernah mencintai wanita lain. Karena cintaku telah kau renggut sampai akar-akarnya. Dan sekarang cintaku telah kau bawa pergi. Selamat jalan si Tangsu. Selamat jalan istriku. Dengan tombak Padmayoni, Rakuti menggali lubang di atas puncak bukit Sunyagara. Keringatnya bercucuran, dan setiap kali ujung tombak menembus tanah, Rakuti menjerit dalam hati. Terasa ada yang sakit di ulu hatinya, bagaikan tersayat-sayat pisau yang tajam. Akhirnya Rakuti selesai menggali lubang. Pemuda desa Ganding itu kemudian mengangkat tubuh si Tangsu perlahan-lahan, lalu menurunkan jasad istrinya ke dalam tanah. Rakuti kembali naik ke atas, tapi dia tidak segera menimbuni tubuh istrinya dengan tanah. Dia duduk termenung sesaat lamanya, sambil memandangi wajah istrinya yang seolah-olah tersenyum kepadanya. Senyum kesedihan, senyum perpisahan. Kembali mata Rakuti menjadi panas, dan setetes demi setetes air matanya jatuh ke dalam lubang kuburan. Si Tangsu, selamat jalan istriku. Tidurlah dengan nyaman di tempat ini. Tak ada yang perlu kau risaukan lagi. Tak ada yang perlu kau cemaskan lagi. Kau sudah melampaui ujung perjalanan hidupmu sekarang ini. Si Tangsu, sesungguhnya belum puas rasanya hatiku. Belum puas hidup bersamamu. Dan kau sudah keburu pergi. Tapi barangkali memang sudah nasib kita. Barangkali sudah nasib Rakuti harus kehilangan istrinya. Dan semua ini gara-gara Ramapati. Suatu ketika,
Aku akan membalas perbuatannya. Percayalah si Tangsu. Aku akan membalas perbuatan dan kesombongan Ramapati. Dia menjadi begitu sombong. Dia congkak dan kejam karena sedang menggenggam kekuasaan. Suatu saat nanti, jika kekuasaan itu dapat kurebut dari tangan siapa saja, aku akan membalas perbuatan Ramapati. Inilah janjiku kepadamu, si Tangsu. Nah, istriku, aku harus pergi sekarang. Tidurlah dengan nyaman. Tidurlah dengan nyenyak. Selamat jalan, istriku. Rakuti meraih gagang tombak Padmayoni. Kemudian perlahan-lahan dia mulai menimbuni jasad istrinya dengan gumpalan-gumpalan tanah. Sekarang tubuh si Tangsu sudah tidak nampak lagi, sudah tertimbun tanah. Rakuti menyeka peluhnya yang mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Malam mulai turun ketika Rakuti melangkah dengan gontai meninggalkan puncak bukit Sunyagara. Kita akan panen buah-buahan. Ya, keranjang bambu kita sudah jebol. Harus diganti dengan yang baru. Yang sudah rusak memang harus diganti. Kapan kita akan memetik buah-buahan, Kakang? Besok juga boleh. Kita akan memetiknya bersama-sama. Dan aku akan membawanya ke pasar. Aku akan pulang dari pasar setelah menghasilkan sejumlah uang. Kau ingin minta apa, si Tangsu? Kau ingin membelikan apa untuk istrimu, Kakang? Kain geringsing. Kau pasti cantik sekali jika mengenakan kain geringsing. Tapi tidak. Tidak, si Tangsu. Kalau kau kelihatan cantik, aku khawatir banyak orang terpesona padamu. Jangan-jangan kau dapat dibujuk, dirayu, dan akhirnya kau meninggalkan aku. Itu bukan watak si Tangsu, Kakang. Kalau orang itu jauh lebih tampan dan mempunyai harta benda yang banyak, bisa saja kau terpikat padanya. Kau menghina istrimu sendiri? Si Tangsu! Si Tangsu! Tunggu, si Tangsu! Tunggu! Si Tangsu. Bagaimana caranya aku bisa melupakan si Tangsu? Seolah-olah dia masih ada di dekatku. Seolah-olah dia belum mati. Seolah-olah dia tidak pergi kemana-mana. Dia masih ada di sini, di dekatku. Ayo, Kakang. Ayo kita makan bersama-sama. Aku letih, si Tangsu. Aku mau tidur sebentar. Kasihan kau, Kakang. Seharian kau bekerja keras di tengah ladang. Baiklah, kita makan nanti saja. Sekarang istirahatlah. Kalau kau sudah lapar, makanlah sendiri. Tidak, Kakang. Selama aku menjadi istrimu, kapankah aku makan sendiri? Sekali-sekali kau boleh makan sendiri. Jangan selalu menunggu aku. Kakang Rakuti, kau tidak pernah tahu rupanya. Jika aku makan sendirian, sekalipun makanan itu rasanya lezat, tapi aku kehilangan separuh dari kenikmatannya. Kau tahu, Kakang? Kau tahu lauk pauk makan yang paling lezat bagiku ialah jika kita makan bersama-sama. Aku senang menyuap makanan sambil sekali waktu memandang wajah suamiku yang tampan dan perkasa. Ya, baiklah. Kalau begitu marilah kita makan bersama-sama. Tapi setelah makan nanti, maukah kau memijit kakiku? Kakiku pegal sekali. Kakang, aku senang sekali mengerjakan perintahmu. Perintah apa saja. Aku senang sekali jika dapat membahagiakan suamiku. Si Tangsu. Kukira aku tidak akan bisa lagi menemukan wanita seperti si Tangsu.
Wanita cantik, mudah aku peroleh. Tapi wanita seperti si Tangsu, di mana harus ku cari? Tidak akan pernah bisa. Hanya ada satu si Tangsu di dunia ini. Dan sekarang dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Ah, siapa itu? Rakuti buru-buru bangkit sambil menyampar tombak Patmayoni. Dia melangkah ke mulut gua. Dia melihat sebuah bayangan putih timbul tenggelam di balik pohon-pohon liar. Bayangan itu bergerak semakin lama semakin dekat. Hei! Siapa kau? Apa yang kau lakukan di situ? Apa yang kau lakukan di situ? Keparat! Jangan ganggu aku! Cepat pergi! Atau kau akan berhadapan dengan Rakuti! Kurang ajar! Sekarang kau tidak akan kubiarkan pergi. Awas! Iya, iya, iya! Di mana orang itu tadi? Tiba-tiba saja dia lenyap. Apakah aku sedang berhadapan dengan siluman penghuni lereng Bukit Sunyagara? Persetan. Persetan dengan siluman. Persetan dengan jin. Persetan dengan semuanya. Aku tidak gentar. Akan kuhajar dia dengan tombak Patmayoni. Hei, Kau? Oh, sepertinya aku dapat mengenalimu. Kaulah orang tua itu. Ya, kita pernah bertemu beberapa waktu yang silam. Sayang sekali kalau kau harus melupakan aku, Rakuti. Padahal sesungguhnya aku tidak pernah jauh dari hatimu. Aku selalu mengikutimu kemanapun kau pergi. Aku tahu semuanya. Aku melihat semuanya. Aku tahu apa yang sedang kau alami sekarang ini. Bukankah kau baru saja kehilangan istrimu? Oh, Resi Mahalalita. Iya, kaulah Resi Mahalalita. Kau boleh menyebut diriku dengan 1000 nama. Tapi sesungguhnya, aku adalah perkataan hati nuranimu sendiri. Mengapa kau tiba-tiba muncul di hadapanku? Aku tidak membutuhkanmu. Cepat pergi. Sabar, Rakuti, sabar. Aku datang hanya untuk memberimu peringatan. Dulu, aku pernah memberimu peringatan. Pada saat kau sibuk mencari seorang guru yang mumpuni. Aku tidak membutuhkan peringatan apa-apa. Memang, Rakuti. Jarang manusia yang tahu kebutuhannya sendiri. Karena itu, manusia selalu membutuhkan petunjuk. Membutuhkan peringatan-peringatan. Kau tidak usah cerewet, siluman tua. Sekarang aku sedang ditimpa musibah berat. Aku baru saja kehilangan istriku. Jangan coba-coba mengganggu ketenangan hatiku, Resi Mahalalita. Dan jangan mengira aku gentar bertarung melawan siluman. Rakuti, manusia memang membutuhkan keberanian. Tapi keberanian yang pongah tidak banyak manfaatnya. Tutup mulutmu. Cepat pergi dari hadapanku. Rakuti, ingatlah. Jalan yang sedang kau tempuh sangat berbahaya. Jalan itu penuh darah. Sekarang kau sudah membuktikannya, bukan? Jalan itu telah kau lumuri dengan darah istrimu sendiri.
Berhati-hatilah Rakuti. Cita-citamu itu akan merusak, menghancurkan banyak orang. Cita-citamu harus ditebus dengan ceceran darah di mana-mana. Dan suatu saat nanti, cita-citamu itu akan menghisap darahmu sendiri. Karena itu Rakuti, sebaiknya kau segera kembali ke desa Ganding. Lupakanlah cita-citamu. Hiduplah seperti seorang sudra pada umumnya. Keparat setan tua. Kau datang kemari hanya untuk mengumbar nasihat-nasihat kosong. Aku tidak membutuhkannya. Awas, kalau kau masih juga berdiri di situ, aku akan menggempurmu. Aku akan membinasakanmu. Rakuti. Aku kira sudah cukup darah istrimu yang tumpah. Jangan kau lanjutkan angan-anganmu yang melambung tinggi itu. Urungkan niatmu menjadi raja. Keparat! Aku tidak sudi mendengarkan perkataanmu. Ya. Rakuti menyerang laki-laki tua berjubah putih yang dikenalnya sebagai Resi Mahalalita. Tapi dia seperti bertarung melawan bayangan-bayangan. Rakuti mengamuk dengan dahsyat. Ujung tombak Patmayoni menyambar kiri kanan. Tapi serangan-serangannya selalu gagal. Suatu saat, Rakuti melihat lawannya berdiri di bawah pohon besar. Rakuti menggenggam tombak Patmayoni erat-erat, kemudian meluncurkannya dengan dahsyat. Ujung tombak Patmayoni menancap di batang pohon, tapi Resi Mahalalita sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba saja, sosok tubuh laki-laki tua berjubah putih itu lenyap bagaikan asap. Sekarang Rakuti hanya menghadapi kesunyian alam yang semakin mencekam. Resi Mahalalita. Sudah 2 kali dia datang kepadaku. Sudah 2 kali dia memberikan peringatan. Tidak. Aku tidak percaya. Omong kosong. Pada saat itulah telinganya seperti menangkap suara bergema. Ingat Rakuti, jalan yang kau tempuh sangat berbahaya. Jalan itu akan penuh berlumuran darah. Kau akan berjalan di atas tumpukan mayat manusia. Kau akan berjalan sambil menutup hidungmu karena bau darah. Sekarang kau sudah membuktikan sendiri. Darah istrimu sudah tumpah. Karena itu Rakuti, mumpung kesempatan itu masih ada, kembalilah ke desa Ganding. Dan lupakan cita-citamu menjadi raja. Enyalah kau siluman tua. Kau pikir aku percaya padamu? Minggatlah. Pergilah selama-lamanya. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Rakuti mencabut tombak Patmayoni. Dia memutuskan malam itu juga akan meninggalkan lereng Bukit Sunyagara. Dia bermaksud kembali ke kota Raja Majapahit.
Rakuti melangkah perlahan-lahan menghampiri kudanya yang ditempatkan di samping mulut goa. Ya, aku harus segera kembali ke Majapahit. Aku akan menemui Ramapati. Akan kulabrak orang tua itu. Dialah yang membuat aku terpaksa kehilangan si Tangsu. Tunggu Ramapati. Tunggu kedatanganku. Sekalipun kau pejabat kerajaan, sekalipun kau menggenggam kekuasaan yang besar, tapi aku mempunyai tombak Patmayoni dan Aji Sekorogeni. Akan kuobrak-abrik Majapahit. Oh, si Tangsu. Aku pergi, istriku. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Selamat tinggal, istriku. Rakuti memacu kudanya menuruni lereng bukit Sunyagara. Angin malam menyapu wajahnya yang kasar dan lusuh. Malam semakin larut, bintang bertaburan di angkasa raya. Tiba-tiba Rakuti menarik tali kekang kudanya. Kembali Rakuti menatap puncak bukit Sunyagara. Seolah-olah dia ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya kepada jenazah si Tangsu. Puncak bukit Sunyagara meremang dalam cahaya malam. Rakuti mendesah perlahan. Dia merasakan ada sesuatu yang sangat berharga yang terpaksa ditinggalkannya di puncak bukit Sunyagara. Dia merasakan sebagian dari jiwanya kosong dan hampa. Akhirnya Rakuti kembali menggebrak kudanya menuruni lereng bukit Sunyagara. Ya! Setelah sekali lagi menatap puncak bukit Sunyagara, Rakuti menggebrak kudanya menuruni lereng bukit. Tombak Patmayoni terselip di pinggang kanannya. Rakuti terus mengendarai kudanya menembus geremangan malam, melintasi kabut tipis yang turun menyapu permukaan bumi. Setelah 2 hari 2 malam berkuda tanpa istirahat, akhirnya Rakuti tiba di istana Majapahit. Dia segera menampatkan kudanya, kemudian bergegas melangkah menuju Wisma Rasmi. Oh, Rakuti, kau sudah kembali? Aku sudah kehilangan si Tangsu, istriku. Jadi kau sudah melaksanakan tugasmu? Ya, tugas gila. Tugas dari seorang pejabat kerajaan yang sinting. Rakuti, aku tahu kau sedang mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Wajahmu lusuh. Kau kelihatannya sangat letih. Sebaiknya kau istirahat dulu, kawan. Rasmi, semula aku tidak ingin kembali ke Majapahit. Oh, mengapa begitu? Bukankah masa depanmu ada di Majapahit? Masa depanku sudah runtuh bersama kepergian istriku. Aku tahu, Rakuti, kau merasa sangat kehilangan. Iya. Aku telah kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidupku. Ingat, Rakuti, kau masih mempunyai sesuatu yang lain. Cita-citamu? Tidak, Rasmi. Loh? Aku sudah memutuskan untuk melupakan cita-citaku itu. Bersetan dengan cita-cita. Ketahuilah, Rasmi. Aku datang kembali ke Majapahit untuk apa? Aku datang untuk membalas perbuatan Ramapati. Dialah yang membunuh si Tangsu. Orang itulah
dan kekuasaan yang berada di dalam genggamannya yang telah menyingkirkan istriku dengan semena-mena. Tenang sahabat, tenanglah. Jangan terburu nafsu. Aku tidak dapat menahan diri lagi, Rasmi. Sekarang juga aku akan menemui Ramapati. Sabar, Rakuti, sabar. Kau masih bisa berpikir dengan baik, bukan? Aku belum menjadi orang yang tidak waras. Tapi hatiku ini, Rasmi, hatiku ini senantiasa terbakar setiap kali teringat istriku. Dia mati gara-gara perintah gila Ramapati. Coba, Rakuti, coba. Kau ceritakan dengan jelas. Barangkali aku dapat membantumu. Kukira kau membutuhkan bantuan seseorang. Hatimu sedang gelap, pikiranmu sedang kacau. Coba kau, kawan, ceritakanlah bagaimana peristiwanya. Rakuti mengambil tempat duduk di tengah-tengah ruangan. Kemudian dia mulai bercerita tentang perjalanannya ke desa Ganding bersama si Tangsu. Dan terakhir kali, dia bercerita tentang kematian si Tangsu di puncak Bukit Sunyagara. Akhirnya dia mati, Rasmi. Dia mati di ujung tombakku sendiri. Tubuhnya terlentang di atas rumput, bersandar di sebuah batu pipih. Si Tangsu, dia seorang istri yang sangat baik. Dia bukan hanya cantik, tapi dia juga sangat baik. Dia rela berkorban untukku. Dan semua ini gara-gara Ramapati. Aku tidak terima, Rasmi. Aku tidak akan tinggal diam. Perintahnya yang kejam itu akan kubalas dengan kekejaman. Akan kubunuh Ramapati. Tenang, Rakuti, tenanglah. Marilah kita bicarakan persoalan ini dengan baik. Percayalah, kau tidak dapat menyelesaikan persoalan ini hanya dengan nafsu amarah yang meluap-luap. Kau pasti tahu mengapa begitu. Aku tidak takut, Rasmi. Aku tidak takut menemui Ramapati dan memenggal leher si tua keparat itu dengan ujung tombakku. Aku percaya, Rakuti. Aku percaya kau itu tidak takut. Ya, baik. Katakanlah kau berani melakukannya. Tapi bagaimana sesudah itu? Apa yang akan kau hadapi setelah Gusti Ramapati terbunuh? Jangan, Rakuti, jangan. Itu perbuatan dan keputusan yang sangat bodoh. Kau akan rugi besar. Memang untuk sementara hatimu akan merasa puas, tapi ingat, sampai terjerumus dan tidak mungkin bangun kembali. Tapi Rasmi, aku juga tidak mungkin mendinginkan hatiku yang panas ini. Sudahlah, kau jangan ikut campur. Tunggu, Rakuti, tunggu dulu. Sebelum ku penggal batang leher Ramapati, aku tidak akan pernah merasa puas. Sebentar, Rakuti, sebentar. Kau dalam kesulitan besar, Rakuti. Sayang sekali kalau cita-citamu harus kandas di tengah jalan dan masa depanmu hancur berantakan. Sayang, Rakuti, aku tidak akan membujukmu. Nanti kau sendiri yang akan memutuskannya. Tapi berilah aku kesempatan untuk bicara, untuk memberikan pandangan-pandanganku. Rakuti, jika kau bertindak nekat seperti itu, hidupmu akan hancur seketika. Aku sudah tidak peduli lagi pada hidupku, Rasmi. Aku sudah kehilangan istriku. Tunggu dulu, Rakuti. Dengarkan dulu kata-kataku. Sekarang ini kau sudah kehilangan istrimu. Apapun yang kau lakukan, istrimu tidak akan bisa kembali lagi padamu. Dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Ini suatu kenyataan, bukan? Kau mau marah, mau mengamuk seperti sapi gila, mau ngobrak-abrik prajurit-prajurit Majapahit, mau membunuh Ramapati atau bahkan Prabu Jayanegara sendiri. Hal itu tidak akan membuat istrimu kembali hidup seperti dulu, Rakuti. Bahkan aku yakin istrimu akan kecewa. Ya bagaimana tidak? Aku sudah membaca 3 rontal yang ditulis istrimu sebelum akhirnya dia memilih jalan pintas untuk kebahagiaan suaminya. Justru dia ingin kau meneruskan cita-citamu itu, Rakuti. Dia rela berkorban.
Dia rela melepaskan nyawanya supaya kau dapat bergerak dengan bebas meraih cita-cita. Itu suatu sikap seorang istri yang sangat bijaksana. Dia sangat mencintaimu melebihi segala-galanya. Nah, Rakuti, apakah sekarang kau akan menyia-nyiakan pengorbanan istrimu sendiri? Oh, jangan sahabat, jangan. Kasihan istrimu yang sudah bersemayam di alam baka. Pengorbanannya sangat besar, dan kau harus menyambut pengorbanan istrimu dengan sikap dan langkah yang lebih mantap. Tapi Rasmi, apa yang kualami sekarang ini? Kematian istriku adalah karena perintah gila pejabat kerajaan Majapahit yang bernama Ramapati. Dialah biang keladinya. Dialah sebenarnya yang membunuh si Tangsu. Iya. Kau benar, Rakuti. Kau benar sekali. Aku setuju pendapatmu itu. Ramapati itu manusia paling busuk yang pernah aku kenal. Dia licik, dia curang, dan mulutnya berpisah. Dia juga kejam dan hatinya dingin. Orang macam itu memang jahat sekali. Tapi Rakuti, sekalipun dia manusia jahat, dia sekarang ini sedang berkuasa. Kau tahu apa artinya orang yang sedang berkuasa, bukan? Air ludahnya bisa menjadi emas berlian. Kotorannya bisa menjadi kepingan-kepingan uang perak. Lidahnya bisa menjadi undang-undang tidak tertulis. Dan mulutnya bisa menjadi kitab hukum yang harus dipatuhi semua orang. Ini Rakuti, ini yang perlu kau ingat. Karena itu sahabatku, kumohon janganlah menempuh jalan balas dendam tanpa perhitungan. Menurut pendapatku, sebaiknya kau mengalah saja dulu. Buanglah pikiran-pikiranmu yang tidak pada tempatnya itu. Dan hiduplah seperti biasa lagi, Rakuti. Bertingkah laku sopan di depan Ramapati dan menjalankan segala perintahnya dengan baik. Sampai suatu saat nanti keadaan menjadi berubah dan kesempatan itu akan datang. Iya, berat. Memang berat sekali, Rakuti. Membuat keputusan seperti ini memang berat. Tapi keputusan yang bijaksana untuk seseorang jauh lebih menguntungkan daripada perbuatan ngawur. Ingat itu, Rakuti, ingat. Kau harus menjunjung tinggi amanat istrimu, si Tangsu. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Jangan biarkan dia menangis terseduh-seduh di alam baka karena melihat suaminya akhirnya meringkuk di dalam penjara. Akhirnya Rasmi dapat meluluhkan hati sahabatnya. Rakuti dapat menerima pandangan-pandangan Rasmi. Di samping itu, dia juga tidak ingin mengecewakan si Tangsu yang telah merelakan nyawanya untuk menopang cita-citanya. Hari itu juga, Rasmi menemani Rakuti menghadap sang Ramapati. Mereka diterima di ruangan pendopo. Bagus, Rakuti. Aku senang mendengar berita bahwa kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Ampun, Gusti. Ampun kalau sekiranya hamba terlambat menghadap Gusti Ramapati. Rakuti telah menyingkirkan istrinya di tempat yang jauh, Gusti. Itu lebih bagus. Artinya kematian istrimu tidak akan tersebar kemana-mana. Cukup kita saja yang tahu. Bagus. Kau berbakat besar menjadi seorang abdi yang baik, Rakuti. Memang harus begitu. Seorang abdi harus mengorbankan segala-galanya untuk menjunjung tinggi perintah atasannya. Bahkan kalau perlu, dia harus merelakan kepalanya sendiri untuk melayani majikannya. Ampun, Gusti Ramapati. Terus terang, hamba semula merasa sangat berat. Hamba merasa tugas ini sangat berat. Tapi akhirnya hamba dapat menyelesaikannya dengan baik. Apalah artinya seorang istri, Rakuti? Istri hanyalah seorang wanita.
hilang yang satu, kau dapat dengan mudah mencari gantinya. Apalagi kalau kau sudah menjadi penggawa kerajaan, menjadi orang berpangkat, kau dapat merenteng 10 wanita menjadi istrimu jika memang kau menginginkannya. Sudahlah, kau tidak perlu berkecil hati. Kalian berdua tetap akan menjadi anak-anak angkatku. Beres? Sudah, Gusti. Setelah hamba teliti lebih jauh, ternyata... Siapa nama mereka? Yang satu orang berasal dari desa Walang Sapitu. Namanya Ken Lindi. Yang seorang lagi berasal dari desa Pamwatan. Namanya Ken Rimang. Baiklah, kalau memang kau sudah siap, kalian boleh berangkat ke istana Kapopongan. Lebih cepat lebih baik. Jangan sampai Gusti Prabu Jayanegara tiba di istana Kapopongan dan beliau tidak menemukan siapapun juga di sana. Kalau begitu, izinkanlah hamba berangkat, Gusti Ramapati. Iya, kau boleh berangkat sekarang juga. Dan kau Rakuti, Rasmi, kalian boleh pergi. Dan tunggu perintahku selanjutnya. Ya Gusti, kami mohon diri. Matahari telah tinggi ketika sebuah kereta berderak-derak meninggalkan pintu gerbang istana Majapahit. Panji Ketawang berkuda di samping kereta. 8 orang prajurit Majapahit berkuda di belakang. Kita berhenti sebentar, prajurit. Kalian boleh istirahat. Apakah tugas kalian? Kami senang menjadi wanita persembahan, Tuanku Panji. Iya, Tuan Panji. Kami senang dapat tinggal di istana Kapopongan. Kami tidak pernah bermimpi seindah ini. Ya, kalian memang pantas berbangga hati. Jarang wanita mendapat kesempatan hidup berdekatan dengan seorang raja. Karena itu, kalian harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Berbuatlah sopan di depan Gusti Prabu. Jangan suka rewel, apalagi membantah. Gusti Prabu paling tidak senang orang yang suka membantah. Dan ingat, Ken Lindi, kau juga, Ken Rimang, kalau kalian berdua dapat memuaskan hati Gusti Prabu, kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam sekejap, kalian bisa menjadi wanita yang kaya dan terhormat. Kalian dapat kembali pulang ke desa kalian masing-masing dengan setumpuk kebanggaan. Jarang wanita bernasib seperti kalian. Nah, sebaiknya kita teruskan perjalanan. Hai prajurit, ayo kita jalan lagi. Yuk, yuk, yuk. Kembali Panji Ketawang dan rombongannya meneruskan perjalanan menuju istana Kapopongan. Setelah menyusuri sebuah hutan kecil di tepi desa Panawijen, akhirnya Panji Ketawang sampai di istana Kapopongan. Mereka segera memasuki pintu gapura istana peristirahatan milik pribadi Prabu Jayanegara. Indahnya istana peristirahatan ini. Apakah semua ini milik Gusti Prabu Jayanegara, Tuan Panji? Ya, semua yang ada di permukaan bumi Majapahit ini
milik Gusti Prabu Jayanegara. Termasuk kalian, termasuk juga aku. Semuanya. Udara yang kalian hisap, makanan yang kalian suap, air, pohon-pohon, bumi, angkasa, sinar matahari, sinar bulan, burung-burung, semuanya adalah milik Gusti Prabu Jayanegara. Waduh, luar biasa. Alangkah kaya rayanya seorang raja. Nah, kau masih merasakan sakit dicubit, bukan? Itu artinya tidak sedang bermimpi. Kau juga minta dicubit, Kenriman? Jangan, Tuan Panji. Saya sudah percaya bahwa saya tidak bermimpi. Kenlini. Iya, Tuan Panji. Lihatlah puri ini. Namanya Puri Kulirangan. Kau akan ditempatkan di puri. Aduh, indah sekali puri ini. Dinding-dindingnya berukir. Juga perabot. Rasa-rasanya saya mau tinggal selama-lamanya di sini, Tuan Panji. Puri ini dulu menjadi tempat tinggal seorang wanita persembahan yang bernama Si Tangsu. Tapi sekarang dia sudah pergi. Pergi? Mengapa dia pergi, Tuan Panji? Ya, entahlah. Katanya dia Saya akan berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ya. Sementara itu, di ruangan Puri Campaka Mandala, Warapsari yang semula bernama Nyai Caparu duduk termenung di tepi ranjang. Pikirannya melayang-layang. Wanita cantik itu mulai gelisah tinggal di istana pesanggrahan Gusti Prabu Jayanegara. Sampai kapan aku harus menjadi penghuni puri ini? Sudah beberapa saat lamanya Gusti Prabu tidak berkunjung ke istana Kapopongan. Apakah beliau sudah bosan kepadaku? Kalau memang sudah bosan, mengapa aku masih disekap di tempat ini? Istana peristirahatan yang indah. Seharusnya aku merasa nyaman tinggal di sini. Tapi mengapa justru aku merasakan sebaliknya? Aku merasa hidupku terbuang dan percuma. Aku hanya dikurung seperti burung peliharaan. Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Oh, Tuan Rasemi, kalau saja aku sudah keluar dari istana Kapopongan, aku dapat mencari Tuan Rasemi. Tapi apakah Tuan Rasemi akan menepati janjinya? Percayalah kepadaku, Nyai Caparu. Ini hanya untuk sementara. Aku membutuhkan bantuanmu, pengorbananmu. Sang Prabu Jayanegara tidak akan selamanya menginginkanmu. Suatu saat nanti beliau pasti akan bosan juga. Dan kalau beliau sudah bosan, kau akan diperbolehkan keluar dari istana Kapopongan. Sementara itu aku sudah menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Dan kita bisa bersama-sama lagi. Aku akan melamarmu. Dan kau akan segera menjadi istriku. Istri Rasemi, seorang penggawa kerajaan. Rasa-rasanya aku dapat mempercayai Tuan Rasemi. Sepertinya dia seorang laki-laki yang baik. Dia tidak suka berdusta. Aku yakin dia akan menepati janjinya. Siapa? Aku Warangsari, Panji Ketawang. Oh, Tuanku Panji. Tunggu sebentar, Tuan. Silakan masuk, Tuanku Panji. Begini Warapsari. Iya. Malam ini juga Puri Campaka Mandala akan menjadi tempat tinggal Ken Rimang. Oh, lalu bagaimana dengan saya, Tuan? Nampaknya Gusti Prabu sudah tidak menghendakimu lagi, Warapsari.
kau boleh meninggalkan istana Kapopongan. Jadi saya boleh pergi malam ini juga? Ya, malam ini juga. Dan kau, Ken Rimang, mulai malam ini kau menjadi penghuni Puri Campaka Mandala, sama seperti temanmu Ken Lindi. Suatu saat nanti kau harus melayani Gusti Prabu Jayanegara. Tapi entah kapan beliau akan datang kemari. Baik, Tuanku Panji. Mudah-mudahan saya tidak akan mengecewakan hati beliau. Nah, Warapsari, kau boleh berkemas sekarang. Kita bisa meninggalkan istana Kapopongan bersama-sama. Baik, Tuan Panji. Silakan tunggu sebentar. Saya akan membenahi pakaian saya dulu. Warapsari segera masuk ke ruangan dalam. Ken Rimang nampak heran. Mengapa Warapsari justru merasa girang karena Sang Prabu sudah tidak menghendakinya lagi? Tuan Panji, terus terang saya heran. Mengapa sepertinya Warapsari justru merasa girang karena Gusti Prabu tidak menghendakinya lagi? Dia sudah terlalu lama menjadi penghuni puri ini. Ya, mungkin dia juga sudah bosan. Mungkin dia mempunyai rencana yang lain. Apakah Warapsari akan kembali ke desa dan hidup seperti wanita biasa pada umumnya? Aku tidak tahu, Ken Rimang. Lagi pula, itu bukan urusanku. Apakah Warapsari akan memperoleh imbalan karena telah melayani Gusti Prabu selama ini? Ya, tentu saja. Kau juga nanti akan memperoleh imbalan yang pantas. Bahkan imbalan yang sangat tinggi. Kau tidak perlu khawatir, Ken Rimang. Warapsari dan Panji Ketawang melangkah meninggalkan Puri Campaka Mandala. Mereka menyeberangi halaman yang cukup luas, yang banyak ditumbuhi pohon-pohon bunga. Sebentar kemudian, Warapsari sudah naik ke atas kereta. Sementara Ken Rimang masih berdiri di depan pintu Puri Campaka Mandala, sambil terus mengawasi kepergian mereka. Aneh sekali. Mengapa sepertinya Warapsari tidak kerasan tinggal di puri yang indah ini? Nampaknya dia justru merasa lega dan gembira setelah Sang Prabu Jayanegara bosan kepadanya. Mengapa begitu? Ken Rimang menutup pintu Puri Campaka Mandala, kemudian melangkah perlahan-lahan menuju Puri Kulirangan. Dia berjalan menyeberangi halaman samping, kemudian berdiri ragu-ragu sejenak di depan pintu. Dia tahu bahwa sahabatnya Ken Lindi belum tidur. Ken Lindi? Ken Lindi? Buka pintunya sebentar. Oh, kau Ken Rimang. Ada apa? Mari masuk. Ada sesuatu yang membuatku heran, Ken Lindi. Ada apa? Coba ceritakan yang jelas. Begini, aku ditempatkan di Puri Campaka Mandala. Sebelumnya puri itu dihuni oleh seorang wanita persembahan yang bernama Warapsari. Sekarang dia sudah pergi. Tapi Ken Lindi, sepertinya Warapsari justru merasa girang setelah Gusti Prabu Jayanegara bosan dan dia boleh pergi. Mungkin dia merasa kesepian karena tidak ada temannya, Ken Rimang. Apa kurangnya tempat ini? Seperti kata Tuan Panji, jarang sekali wanita mendapat kesempatan yang baik seperti kita. Mana bisa wanita-wanita sembarangan masuk ke tempat ini? Tentu saja, tempat ini adalah tempat peristirahatan seorang raja. Jarang orang bisa masuk ke tempat ini, kecuali wanita-wanita persembahan seperti kita. Seperti apa ya Prabu Jayanegara itu? Apakah dia seorang laki-laki yang menyeramkan? Mana aku tahu, Ken Rimang. Aku juga belum pernah melihat orangnya. Selama ini, aku hanya mendengar namanya saja disebut-sebut orang. Tapi aku yakin, dia seorang laki-laki yang hebat. Dia pasti jauh lebih hebat dibandingkan suami kita. Kadang-kala aku merasa takut, Ken Lindi. Aku ngeri. Menurut Tuanku Panji, kita tidak perlu merasa takut kepada Gusti Prabu. Yang penting, kita jangan membantah perkataan beliau. Jangan-jangan
Dia seorang laki-laki yang suka berbuat kejam kepada wanita. Mengapa kau berpikiran seperti itu? Mungkin saja. Dan mungkin itulah sebabnya Warapsari senang diperbolehkan pergi dari tempat ini. Sudahlah, jangan pikirkan Warapsari. Mungkin saja diam-diam hatinya merasa kecewa. Mungkin saja sebenarnya dia ingin tinggal selama-lamanya di sini. Sudahlah, sekarang kaulah yang berhak tinggal di Puri Campaka Mandala ini. Kita bisa bersenang-senang di tempat ini, tempat yang nyaman dan aman. Kalau kita sudah tua nanti, kita bisa menceritakan pengalaman kita kepada anak cucu kita, bahwa kita pernah tinggal di istana peristirahatan seorang raja. Bukankah hal itu sangat membanggakan hati? Sudahlah Kendrimang, jangan takut. Sekalipun Jaya Negara itu seorang raja, tapi dia juga seorang laki-laki. Dan kita sudah mempunyai pengalaman yang cukup untuk menghadapi laki-laki. Ken Lindi, apa rencanamu jika suatu saat nanti kau harus keluar dari tempat ini seperti Warapsari? Rencanaku, tentu saja, aku akan kembali ke desa kelahiranku. Barangkali aku akan kawin lagi dengan seorang laki-laki. Tapi yang jelas, aku tidak akan kekurangan apa-apa. Aku akan memanfaatkan hadiah-hadiah dan imbalan dari Gusti Prabu untuk masa tuaku nanti. Kendrimang, lebih indah mana Puri Kulirangan ataukah Puri Campaka Mandala? Ayolah Kendrimang, aku ingin melihat-lihat tempat tinggalmu. Aku ingin melihat-lihat suasana di sekitar tempat itu. Hati-hati kan Lindi, tempat ini dijaga ketat puluhan prajurit. Mereka tidak akan mengganggu kita. Menurut Tuanku Panji, mereka adalah prajurit-prajurit Napusangka. Mereka prajurit yang perkasa, gagah berani, tapi mereka sudah tidak mempunyai kejantanan lagi. Prajurit-prajurit itu sudah dikebiri. Ayolah Kendrimang, ayo kita jalan-jalan. Ayo, kita nikmati kehidupan kita di istana yang indah ini. Turunlah Warapsari. Turun? Mengapa saya harus turun? Turunlah kataku. Aku ingin bicara denganmu sebentar. Bicara soal apa Tuan? Begini Warapsari, aku tidak bisa membawamu ke istana Majapahit. Kau boleh kembali ke desa asalmu, kalau memang itu yang kau inginkan. Tapi Tuan Panji, saya harus menghadap Gusti Prabu. Kau tidak perlu menghadap siapa-siapa. Tugasmu sudah selesai, dan kau boleh kembali ke desa kelahiranmu. Tuan Panji, saya memang sudah selesai menjalankan tugas sebagai wanita persembahan. Tapi saya belum mendapatkan imbalan apapun juga. Sedangkan Gusti Prabu sudah berjanji kepada saya. Sekarang saya akan menagih janji beliau. Warapsari, kau berani berkata-kata seperti itu? Maaf Tuan Panji, saya harus ikut Tuan sampai ke istana Majapahit. Saya tidak mau ditinggal sendirian di tempat ini. Warapsari nampak sangat kesal. Dia merasa ditipu oleh raja junjungannya. Dia bermaksud menagih janji Gusti Prabu. Tapi Panji Ketawang ingin meninggalkannya di tepi jalan sendirian. Dan Warapsari disuruh kembali ke desa asalnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimana nasib Warapsari? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.